Tuhan, terima kasih untuk akhir minggu ini Tuhan. Kami boleh tetap memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang Kau masih berikan buat setiap kami untuk datang kepada-Mu Tuhan. Dan biar setiap pujian penyembahan yang kami sudah lakukan itu menjadi dupa yang berbau harum, naik ke hadapan hadirat-Mu, menyenangkan hati-Mu ya Bapa, dan meteraikan setiap deklarasi yang sudah kami nyatakan di hadapan-Mu. Jadi Tuhan dalam hidup setiap kami yang percaya kepadamu. Kalau sebentar firman-Mu Tuhan akan membawa setiap kami mengerti dan memahami hati-Mu Bapa. Mari Roh Kudus ajari kami Tuhan, ajari kami. Buat kami mengerti, buat kami punya pewahyuan, pengertian yang baru akan Engkau Tuhan. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan percaya. Amin. Shalom semuanya, selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati ya saudara. Pagi ini kita akan belajar daripada cerita seorang perempuan Sirofenisia yang anaknya kerasukan setan. Dikatakan bahwa di dalam Markus 7. Markus 7 ayat 24 sampai 30. Bisakah? Ini. Markus 7 ayat 24 sampai 30. Perempuan Sirofenisia yang percaya judulnya ya saudara. Lalu Yesus berangkat dari situ dan pergi ke daerah Tirus. Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau bahwa ada orang yang mengetahuinya, tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Malah seorang ibu yang anaknya perempuan kerasukan roh jahat segera mendengar tentang dia lalu datang tersungkur di depan kakinya. Perempuan itu seorang Yunani bangsa Sirofenisia. Ia memohon kepada Yesus untuk mengusir setan itu dari anaknya. Lalu Yesus berkata kepadanya, biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Tetapi perempuan itu menjawab, benar Tuhan, tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak. Maka kata Yesus kepada perempuan itu, karena kata-katamu itu, pergilah sekarang, sebab setan itu sudah keluar dari anakmu. Perempuan itu pulang ke rumahnya, lalu didapatinya anak itu berbaring di tempat tidur, sedang setan itu sudah keluar. Saudara, kita belajar daripada perempuan ini ya saudara. Dia seorang ibu yang punya anak yang sedang mengalami kerasukan roh jahat dikatakan ya saudara. Betapa sedih dan menjadi satu pergumulan yang berat ketika seorang ibu menghadapi anaknya sakit ya saudara. Dan ibu ini mendengar ada Yesus. Dia mau datang sama Tuhan. Tapi sepertinya Tuhan Alkitab cerita kedatangannya itu tidak mau banyak orang tahu. Mungkin dia harus berdesak-desakan. Berusaha untuk datang kepada Tuhan. Mungkin dibatasi yang masuk. Yang dekat sama Tuhan mungkin dibatasi dengan para murid. Tapi perempuan ini datang tersungkur di bawah kaki Yesus. Itu Alkitab tulis seperti itu ya saudara. Artinya dia punya kegigihan untuk datang kepada Tuhan. Untuk mendekat kepada Tuhan. Untuk mendapatkan sesuatu kesembuhan buat anaknya. Itu kerinduan seorang ibu ya saudara. Tetapi apa yang dialami? Tuhan bilang tidak patut melemparkan roti kepada anjing. Dikatakan anjing saudara. Sepertinya itu sesuatu penolakan.
sesuatu yang tidak diharapkan oleh ibu ini. Dia merindukan satu kesembuhan buat anaknya. Di cerita yang lain di Matius 15 ya, Matius 15 itu cerita yang sama. Ketika ia berseru-seru, anak Daud kasihanilah aku, itu sepertinya Tuhan Yesus tidak menjawab. Alkitab ngomong gitu. Sepertinya belum ada jawaban, belum ada respon, tapi dia tetap tersungkur datang kepada Tuhan. Matius 15 cerita seperti itu ya saudara. Artinya ketika kita pun belum mengalami satu terobosan, satu jawaban dari Tuhan, datang terus kepada Tuhan. Dekatkan hidup kita kepada Tuhan. Jangan kita menjadi kecewa dan menolak Tuhan. Sepertinya dikatakan anjing itu sesuatu yang nusuk ya saudara. Kayaknya sesuatu kata-kata yang tidak pantas untuk didapatkan. Mungkin waktu itu ya saudara-saudara, bangsa Kanaan ini tidak termasuk orang Yahudi. Jadi dia ini sepertinya orang yang najis gitu ya saudara-saudara. Cerita dari terjemahan yang lain. Jadi sepertinya dia ini enggak patut mendapatkan sesuatu yang dari Tuhan. Tapi dia terus mendesak Tuhan. Dia katakan, benar Tuhan, sekalipun dia dikatakan anjing. Coba ditayangkan lagi Matius tadi. Markus 7. Ini respon yang positif ketika dikatakan oleh perempuan ini. Ayat yang ke-28. Tetapi perempuan itu menjawab, benar Tuhan. Tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak. 29. Maka kata Yesus kepada perempuan itu, karena kata-katamu itu, pergilah sekarang sebab setan itu sudah keluar dari anakmu. Itulah ya saudara-saudara, kita belajar daripada cerita ini. Ketika kita pun mendapatkan sepertinya belum ada jalan keluar. Sepertinya kesembuhan juga belum datang. Sepertinya mujizat itu belum dialami. Sepertinya banyak hal yang kita mimpikan belum terjadi. Tapi perempuan ini punya respon. Karena kata-katamu ini yang diperhitungkan Tuhan. Dia ngaku benar Tuhan. Tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak. Sekalipun itu remah-remah, tapi saya percaya itu akan saya dapatkan. Sesuatu yang sedikit mungkin pengharapannya sudah menipis ya saudara-saudara. Mungkin dulunya imannya sebesar segede gunung. Tapi berjalannya waktu, mungkin kesembuhan kok makin parah, belum juga kelihatan tanda-tanda kesembuhan. Kok makin sulit keuangan kita, kok makin tidak ada jalan sepertinya. Tapi seperti pujian tadi, kuasa Tuhan sungguh tidak terbatas. Keajaiban Tuhan tidak terbatas. Itu yang harus kita punya seperti perempuan ini. Benar Tuhan. Tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak. Maka kata Yesus kepada perempuan itu, karena kata-katamu itu, pergilah sekarang sebab setan itu sudah keluar dari anakmu. Karena kata-katamu. Respon dari setiap kita ya saudara. Bagaimana meresponi apa yang Tuhan katakan. Wanita ini sepakat, benar Tuhan. Sepakat dengan apa yang Tuhan bilang. Dia tidak menolak, dia tidak, wah sudahlah Tuhan kau begitu. Saya udah doa tapi belum dijawab. Sudahlah, enggak Tuhan-Tuhanan lagi seperti kata bom-bom kemarin ya saudara. Kita semakin jauh dengan persekutuan dengan Tuhan. Tapi kita belajar dengan perempuan ini. Dia tersungkur datang menyembah kepada Tuhan. Dia cari Tuhan. Dia sungguh-sungguh mengharapkan kesembuhan buat anaknya.
Sekalipun yang dia hadapi itu tidak seperti yang dia mau ya saudara-saudara. Tapi tetap dia berkata, sekalipun dapat remah-remah, saya percaya keajaiban itu terjadi buat anak saya. Kesembuhan itu terjadi buat anak saya. Sekalipun remah-remah yang dia dapatkan. Di Matius 15 ayat yang ke-28, Tuhan Yesus katakan seperti itu. Matius 15 ayat 28. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Ya saudara, karena kata-kata respon yang positif dari perempuan ini. Tuhan Yesus bilang, besar imanmu. Sekalipun dia dapat remah-remah, tapi dia tetap percaya ada kuasa Tuhan yang bisa menyembuhkan dia. Ada kuasa keajaiban terjadi buat setiap kita yang percaya. Respon yang positif ya saudara-saudara, itu menimbulkan iman dalam hidup kita. Iman itu yang menyembuhkan. Iman itu yang membuat kita memiliki apa yang menjadi kerinduan hati kita. Dia tidak hilang pengharapan, tapi dia tetap percaya ada kuasa Tuhan sekalipun itu remah-remah. Tapi ada bagian dalam hidup saya terjadi buat kesembuhan buat anaknya. Apapun pergumulan kita saat ini ya saudara-saudara, kita harus punya respon yang positif. Respon yang bisa membangun hidup saudara dan saya untuk tetap percaya dan mengandalkan Tuhan. Karena Tuhan punya waktu, punya cara untuk menolong setiap kita. Seperti pujian tadi. Ada satu ibu yang cerita, sampai kapan ini penderitaan saya? Sampai kapan Bu? Saya bilang, saya juga gak tahu. Itu Tuhan yang punya waktu, saya bilang. Biarlah ibu tetap percaya dan mengandalkan Tuhan. Karena segala sesuatu ada waktu Tuhan. Jadi jangan kita putus asa, jangan kita putus pengharapan. Tetap percaya dan mengandalkan Tuhan. Ada waktunya Tuhan, ada caranya Tuhan yang terus kita boleh alami. Di dalam Yeremia 15 ayat yang ke-16, ayat ini memberkati hidup saya. Yeremia 15 ayat 16. Apabila aku bertemu dengan perkataan-perkataanmu, maka aku menikmatinya. Firman itu menjadi kegirangan bagiku dan menjadi kesukaan hatiku. Sebab namamu telah diserukan atasku, ya Tuhan Allah semesta alam. Ketika kita memperkatakan perkataan-perkataan firman, perkataan yang membangun, perkataan yang terus membangkitkan iman, maka kita pun menikmatinya. Karena firman itu menjadi kegirangan bagi saudara dan saya. Dan menjadi kesukaan hati saudara dan saya. Sebab nama Tuhan telah diserukan atas hidup saudara dan saya. Ya Tuhan Allah semesta alam. Jadi tetap percaya, tetap memperkatakan perkataan-perkataan yang positif. Punya reaksi yang benar di hadapan Tuhan. Sekalipun itu belum terjadi apa yang kita rindukan. Belajar daripada perempuan Sirofenisia ini. Kata-katamu itu, kata Tuhan, yang membuat apa yang tidak ada menjadi ada. Apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Apa yang sakit menjadi sembuh. Apa yang mustahil tidak menjadi mustahil bagi Tuhan. Biar kita belajar dan meresponi, ya Tuhan, saya mau terus memperkatakan perkataan-perkataan yang positif. Karena reaksi kita ini yang diperhitungkan Tuhan. Seperti cerita dari firman Tuhan ini. Amin.